mengenai integrasi nasional. Integrasi nasional adalah mutu, sifat, atau suatu keadaan yang menunjukkan suatu kesatuan yang utuh supaya suatu bangsa memiliki potensi atau kemampuan. Nah, akhir-akhir ini bangsa Indonesia dilanda musibah, yaitu adanya COVID-19 yang masuk ke Indonesia. Nah, bangsa Indonesia memiliki integrasi nasional dalam menghadapi COVID-19, yaitu dengan cara adanya koordinasi yang baik. Nah, misalkan tenaga kesehatan harus bisa merawat pasien COVID dengan baik. Lain halnya dengan polisi. Polisi harus bisa memobilisasi masyarakat dengan baik. Dan masyarakat itu sendiri yang mengambil peran untuk menjaga social distancing atau physical distancing untuk menjaga jarak agar rantai penularan corona ini bisa terputus. Di sini saya akan memberikan pendapat tentang masalah integritas nasional dalam menghadapi COVID-19. Dalam menghadapi pandemi ini dapat menjadi ancaman bagi integritas sebuah bangsa. Karena di satu sisi dapat menimbulkan perpecahan dan namun di sisi lainnya juga dapat lebih mempererat persatuan bangsa. Nah, dalam sisi memecah persatuan bangsa, kita dapat melihat contohnya itu yang pertama, kebijakan pemerintah yang belum jelas dapat membuat masyarakat menjadi bingung. Lalu yang kedua, adanya perbedaan pendapat dalam tingkatan antar pemerintahan. Itu seperti dalam seorang gubernur tuh berpendapat seperti ini, lalu menteri berpendapat lain. Nah, presiden juga berpendapat yang berbeda lagi. Nah, itu juga dapat membuat masyarakat menjadi lebih bingung. Nah, yang ketiga itu adalah lambatnya pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan. Nah, dapat dilihat dari setiap hari semakin banyak orang yang terjangkit virus ini. Itu karena lambannya pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan tentang bagaimana cara pencegahan dengan yang lainnya lah. Dan juga dengan lambatnya pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan ini dapat menimbulkan berita yang simpang siur ataupun hoax, di mana warga yang mengonsumsi berita tersebut dapat merasa cemas dan takut. Lalu dalam sisi mempersatukan bangsa, kita dapat melihat bahwa masyarakat itu menjadi lebih peduli dengan sesama. Contohnya adalah seperti relawan yang bergerak secara langsung maupun yang tidak langsung. Nah, kalau relawan yang bergerak secara langsung itu seperti dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Lalu yang secara tidak langsung itu seperti kita yang di rumah ini, itu dengan cara berdonasi berupa uang dan juga berupa makanan atau apapun, atau alat-alat kesehatan. Nah, cara tidak langsung yang paling mudah itu adalah dengan cara social distancing, physical distancing, dan juga work from home. Itu juga dapat membuat penyebaran corona ini semakin melemah. Lalu yang kedua adalah dengan adanya pandemi ini dapat membuat kita menjadi tidak egois dan lebih mementingkan kepentingan bersama. Seperti contohnya tidak menimbun makanan, tidak menimbun alat-alat medis, dan juga tidak melakukan panic buying. Nah, contoh selanjutnya juga dengan melakukan social distancing juga memperlihatkan kita bahwa selain kita mematuhi peraturan pemerintah juga kita dapat kontribusi dalam sama-sama membantu mengurangi penyebaran virus ini. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari pandemi ini adalah dibutuhkan kerjasama yang baik antar pihak dalam upaya menyelesaikan pandemi ini, mulai dari pemerintahan yang jelas dan cepat dalam mengeluarkan kebijakan, dan masyarakat juga harus lebih peduli lagi akan keadaan saat ini, di mana salah satu contohnya itu dengan melakukan social distancing, physical distancing, dan juga work from home. Nah, dengan begitu dapat membuat pandemi ini segera berakhir dengan cepat.
dan Indonesia kembali pulih seperti sedia kala. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Yanti Afilin dengan nomor NIM belakang 257. Di sini saya akan menjelaskan hubungan antara integrasi nasional dengan adanya pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih integrasi nasional. Integrasi nasional yaitu proses atau upaya yang dilakukan untuk mendekatkan atau menyatukan masyarakat Indonesia. Integrasi nasional dibedakan menjadi dua konsep. Konsep yang pertama yaitu konsep vertikal dan yang kedua yaitu konsep horizontal. Yang pertama, konsep vertikal. Apa sih konsep vertikal? Konsep vertikal yaitu proses yang dilakukan untuk mendekatkan rakyat dengan pemerintah. Kemudian yang kedua yaitu konsep horizontal. Konsep horizontal ini mendekatkan rakyat dengan rakyat. Maksudnya di Indonesia kan terdapat banyak kemajemukan, terdapat perbedaan antara suku, ras, budaya, dan lain-lain. Nah, perbedaan-perbedaan tersebut disatukan oleh adanya integrasi nasional. Untuk menangani pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia, pemerintah sudah membuat kebijakan-kebijakan. Namun kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut masih menimbulkan pro dan kontra di antara masyarakat. Nah, peran pemerintah seharusnya meningkatkan dan mengoptimalkan kebijakan-kebijakan tersebut agar tidak timbul kontra lagi dalam masyarakat. Kemudian peran masyarakat yaitu sebaiknya mendukung kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah agar pandemi COVID-19 ini segera hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saskia Helmuspita dari kelas IKM 2B 2019 dengan nomor NIM belakang 039 dari kelompok 3A. Nah, di sini saya mau mengulas kembali hasil diskusi di grup KWN pada beberapa hari yang lalu dengan topik yakni integritas nasional dengan merebaknya kasus COVID-19 di Indonesia. Baiklah teman-teman, sebelum saya mengulas hasil diskusi, saya mau menjelaskan terlebih dahulu pada teman-teman semua mengenai pengertian integritas, biar teman-teman di sini tahu ya. Nah, integritas itu berarti mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan untuk memancarkan suatu kewibawaan atau kejujuran kayak gitu. Nah, teman-teman, kenapa sih integritas nasional ini sangat penting sekali bagi suatu negara? Karena di sini integritas nasional itu bisa menciptakan atau menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan di suatu negara. Nah, integritas nasional ini sumbernya dari masyarakat itu sendiri, dari masyarakat atau warga negara dari negara tersebut kayak gitu ya. Tetapi jika kita melihat kondisi saat ini, pada akhir-akhir ini banyak sekali kasus dari beberapa negara mengenai kasus kesehatan diakibatkan karena satu masalah, yakni masalahnya adalah karena virus corona atau virus COVID-19 yang awalnya itu terjadi di Wuhan, Cina. Nah, namun lambat laun atau lama-kelamaan virus ini menular ke berbagai negara seperti Italia, Amerika Serikat, kemudian Jerman, Cina juga, kemudian Indonesia. Nah, yang terjadi di Indonesia saat ini banyak sekali permasalahan yang muncul dengan adanya pandemi corona yang terjadi saat ini. Contohnya nih, dengan adanya kondisi yang seperti ini, banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang membuat berita-berita hoax, sehingga memicu kecemasan atau kepanikan dari masyarakat yang memiliki pendidikan yang rendah. Jadi, pada diskusi kemarin itu, kita juga membahas mengenai beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan kondisi yang seperti ini. Nah, dengan keadaan yang seperti ini atau kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini bisa menyebabkan terpecahnya integritas nasional. Karena apa? Contohnya nih, jika suatu berita itu ternyata beritanya hoax. Nah, masyarakatnya
pada saat itu langsung saja menerima berita tersebut tanpa berpikir apakah berita itu benar atau tidak. Otomatis hal itu akan menimbulkan perpecahan dari beberapa daerah di Indonesia mengenai benar atau tidaknya berita tersebut. Nah, dengan adanya berita hoax itu membuat masyarakat yang lain bisa panik, cemas, dan tambah takut dengan adanya kehadiran virus corona yang sedang terkenal, istilahnya sedang famous di dunia, termasuk di Indonesia saat ini. Karena virus ini merupakan salah satu virus yang mematikan, dan di Indonesia juga sudah menelan banyak sekali korban. Oleh karena itu, dengan adanya virus ini, kita juga sebagai masyarakat Indonesia juga harus tetap berhati-hati dengan adanya virus ini. Nah, teman-teman, untuk mengantisipasi masalah itu, kita juga di sini mengulas hasil diskusi yang kemarin bahwa untuk mengantisipasi masalah yang terjadi saat ini dengan adanya virus corona ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu untuk tetap di rumah saja. Dan bagi yang bekerja, pemerintah mengeluarkan WFH atau work from home. Di sini pemerintah menganjurkan untuk bekerja di dalam rumah dan menganjurkan kepada masyarakat yang lain untuk tetap stay di rumah. Tetapi jika ada kepentingan yang mendadak, boleh untuk keluar dari rumah. Selain itu juga harus menjaga kontak sosial dengan masyarakat. Nah, selain itu ajakan pemerintah adalah untuk menerapkan social distance atau menjaga jarak, yaitu dengan memberikan jarak sekitar 2 meter jika kita mau melakukan kontak sosial, tetapi kita harus tetap menjaga jarak dengan lawan bicara kita, kayak gitu. Tujuannya adalah agar tidak terjangkit juga virus corona, karena virus ini juga menularnya juga sangat mudah sekali. Tetapi di sini teman-teman, dengan kebijakan pemerintah tersebut banyak sekali timbul pro dan kontra dari masyarakat. Pertama, dikarenakan pemerintah menerapkan kebijakan WFH. Padahal sebagian besar masyarakat Indonesia ini sektor pemerintahannya yaitu dari luar rumah atau berpenghasilan dari luar rumah. Contohnya nih seperti buruh, petani, pedagang, tukang ojek, supir, tukang pos. Lalu jika orang-orang tersebut bekerja di dalam rumah, lalu bagaimana nasib mereka? Otomatis mereka tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, untuk membiayai anaknya. Lalu dapat dari mana penghasilan kesehariannya seperti itu? Nah, kemudian timbul pro dan kontra lagi, yaitu dari permasalahan mengenai sholat. Karena pemerintah menganjurkan kepada masyarakat Indonesia untuk tetap di rumah saja dan melakukan sholat di rumah saja, banyak sekali pihak-pihak yang tidak setuju dengan kebijakan ini. Mereka mengatakan bahwa sholat berjamaah lebih utama. Mungkin kalau masalah agama itu mungkin agak sensitif ya teman-teman, tetapi semua itu kembali lagi ke diri kita sendiri. Bagaimana cara kita menyikapi masalah yang terjadi saat ini. Dan jika dilihat dari sudut pandang pemerintah itu tidak semata-mata mengeluarkan kebijakan tanpa memikirkan efek dari kebijakan tersebut. Pastinya pemerintah juga memikirkan efek dari kebijakan yang dikeluarkan itu tadi. Nah, jika kita melihat dari sudut pandang pemerintah nih, pemerintah ini sebenarnya sudah benar berdasarkan hasil diskusi yang terjadi beberapa hari yang lalu. Dari sudut pandang pemerintah ini sudah benar menerapkan kebijakan ini, seperti kebijakan melawan social distance adalah sebagai wujud pencegahan
sebagai wujud pencegahan meluasnya wabah COVID-19 yang terjadi di Indonesia saat ini. Kemudian juga telah mengarahkan beberapa masyarakat Indonesia agar kita itu tetap menjalankan upaya preventif, yakni dengan mencuci tangan yang baik, kemudian menyemprot benda-benda yang sering kita sentuh dengan desinfektan, dan pemerintah juga telah memberikan kayak beberapa langkah bagaimana untuk membuat desinfektan. Itu merupakan kebijakan yang menurut saya sendiri itu merupakan kebijakan yang mudah untuk dilakukan di masyarakat, seperti cuci tangan, memakai APD, membuat desinfektan, seperti itu. Kemudian jika kita kaji dari sudut pandang masyarakat tadi, yang masyarakat masih belum setuju dengan adanya kebijakan seperti ini, menurut saya pribadi sebenarnya pemerintah juga harus memikirkan solusi apa yang dijalankan untuk masyarakat yang berpenghasilan di luar rumah, seperti buruh yang saya sebutkan tadi. Sebenarnya pemerintah juga harus menyiapkan beberapa donasi untuk masyarakat yang kurang mampu. Tapi itu donasinya khusus untuk masyarakat yang berpenghasilan di luar rumah, karena yang saya lihat di beberapa daerah banyak sekali donasi-donasi itu tidak tepat sasaran istilahnya itu. Jadi dikasihkan pada masyarakat yang mampu, masyarakat yang bisa berpenghasilan di dalam rumah, tidak seperti masyarakat kecil yang berpenghasilan di luar rumah kayak gitu. Jadi pemerintah juga harus tegas dalam mengeluarkan kebijakan tersebut, dan juga harus memberikan solusi bagi masyarakat kecil yang berpenghasilan di luar rumah. Nah, oleh karena itu di sini saya bisa menyimpulkan dari hasil diskusi kemarin, kesimpulannya adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini untuk mengatasi pandemi virus corona atau virus COVID-19. Virus 19 ini masih menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat. Kontranya adalah dari masyarakat kecil yang berpenghasilan di luar rumah, tetapi juga tidak disetujui oleh masyarakat atau pihak-pihak yang tidak setuju dengan adanya kebijakan untuk sholat di rumah kayak gitu ya. Tidak hanya masyarakat kecil yang berpenghasilan di luar rumah maksudnya. Kemudian untuk meminimalisir pendapat yang kontra tersebut, sebaiknya dari pemerintah itu harus memperbaiki sistem, seperti yang saya katakan tadi, harus memperbaiki sistem agar saat pemerintah memberikan donasi kepada masyarakat kecil itu tepat sasarannya. Jadi tidak salah sasarannya. Akhirnya banyak sekali kayak masyarakat kecil itu banyak sekali yang kontra dengan pemerintah, sudah tidak setuju dengan kebijakan, tapi malah lebih nggak setuju lagi dengan adanya sistem kerja dari pemerintah yang salah sasaran seperti itu. Kemudian juga pemerintah juga harus memikirkan lebih matang jika mau mengeluarkan kebijakan, dan harus memikirkan juga solusi apa yang harus dikasih kepada pihak masyarakat, khususnya masyarakat kecil di Indonesia ini. Agar masyarakat ini bisa mematuhi peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sendiri. Selain itu, saya juga sebagai seorang mahasiswa di sini harus juga berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat. Tetapi jika kita melihat kondisi yang terjadi saat ini, tidak mungkin kita mengedukasi masyarakat dengan mengadakan kayak seminar kayak gitu, tidak mungkin, karena dengan kebijakan pemerintah yang terjadi saat ini, berdiam diri atau untuk tetap di rumah saja. Cara mengedukasinya yaitu cukup dengan HP atau kita melalui diri kita sendiri. Sebenarnya kita mengedukasi diri kita sendiri, terlebih dahulu mengedukasi diri kita sendiri, kemudian mengedukasi keluarga kayak gitu. Kemudian
Selain itu, kita juga tidak boleh dengan mudah menerima berita-berita yang bertebaran saat ini. Kita harus berpikir, kita harus memikirkan dan benar-benar selektif dengan adanya berita yang terjadi saat ini. Nah, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Azahra dengan NIM belakang 196. Sebelumnya, teman-teman saya sudah menjelaskan pendapat mereka terkait tema diskusi yang telah kita lakukan, yaitu integritas nasional terhadap pandemi COVID-19. Nah, sekarang saya akan memaparkan atau menjelaskan usulan proyek untuk mengatasi adanya masalah yang bisa timbul terhadap COVID ini dengan integritas nasional. Nah, proyek yang kami usulkan adalah diadakannya donasi atau galang dana. Nah, teknisnya dilakukan perekrutan, open recruitment, bisa mengajak teman, keluarga, atau dikeluarkan atau disebarkan di sosial media. Lalu dibuat kepanitiaan khusus, dibuat kepanitiaan terstruktur seperti ada ketua, wakil ketua, seksi-seksi dan segala macamnya. Nah, setelah kepanitiaan ini terbentuk, barulah mulai menghubungi lembaga kemasyarakatan untuk membantu menyalurkan dana yang telah terkumpul, terutama untuk APD, masker, dan logistik lainnya untuk perawat dan tenaga kesehatan masyarakat lainnya yang terlibat dalam pandemi COVID-19 ini. Untuk sekian dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.